Nah, sekarang sistem koordinat kartesius selalu memiliki acuan yang tetap ya. Tadi kakak bilang dia memiliki acuan tetap yaitu sumbu X dan sumbu Y. Oke ya. Nah, acuannya itu adalah titik potong di tengah nih. Atau disebut titik O atau titik 0 gitu ya. Tapi sekarang gimana kalau acuannya bergeser? Misalnya kakak mau melihat si D berdasarkan si F. Berarti kita mau tahu nih, D itu kalau dihitung dari F berapa X-nya, berapa Y-nya gitu ya. Berapa sih dia dari F dihitung sumbu horizontalnya, berapa dia dari F sumbu vertikalnya. Kalau kita lihat di sini, maka si D kalau dilihat dengan F sebagai acuan, dia memiliki koordinat bukan, kalau ini kan D-nya harusnya negatif 2,1 ya. Tapi ini bukan. Kenapa? Karena dilihatnya dari F. Kalau dilihat dari F, kalau kita lihat dia 1 ke kanan, berarti positif ya. 2 ke atas, berarti ini kalau dilihat dari F, koordinat dia adalah 2,1 gitu ya, malah positif gitu ya. 1,2 karena ke kanan 1, ke atasnya 2. Oke. Nah, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Berarti kalau X yang baru itu adalah X yang lama dikurang acuannya, atau Y yang baru sama dengan yang lama dikurang acuannya. Rumusnya sama. Oke ya. Jadi kita coba aja contoh ini. Misalkan tuliskan koordinat atau posisi relatif. Jadi bahasanya bisa posisi relatif atau koordinat dari C terhadap titik acuan F. C terhadap titik acuan F. Berarti kalau ketemu soal seperti ini, berarti kita punya titik awal. Oke ya, kita punya acuan. Nah, kita punya titik baru gitu ya. Bukan titik baru sih. Istilahnya dilihatnya sebagai titik baru gitu ya. Titik awalnya adalah si C. C itu berapa nih? 1,2. Berarti X-nya 1, Y-nya 2 gitu ya. Acuannya adalah si F. Kita tulis saja nih, X-nya si F berapa nih? Sama Y-nya si F. X-nya itu adalah negatif 3, Y-nya itu adalah negatif 1. Oke ya, maka titik barunya atau si koordinat C dilihat oleh F, maka X barunya kita tinggal lihat aja. Awal lama dikurang acuan. Berarti 1 dikurang negatif 3. Gitu ya. Atau hasilnya adalah berapa nih? 1 tambah 3, 4. Dan Y barunya itu adalah 2 dikurang negatif 1. Hasilnya 3. Nah kalau kita cek, si C ini berada 1, 2, 3, 4 ya. 4 di kanan. Nah X-nya positif ya, 4 di kanan ya. Kemudian Y-nya berada di 1, 2, 3 di atas. Gitu ya. Itu untuk soal yang A. Sekarang kita coba untuk soal yang B. Jadi caranya sama aja nih. Kalau kalian masih bingung boleh pakai cara seperti ini. Jadi dibikin tabel yang rapi. Kalau sudah mahir bisa lebih cepat. E terhadap A. Berarti yang A menjadi acuan. Ya, A jadi acuan. Ini si A menjadi acuan. A itu titiknya min 3,4. Kemudian kita mau lihat si E. E itu di sini. Nah, itu ada di 3,0 gitu ya. Berarti awalnya, nah ini si awal. Kemudian kita punya acuan. Terus kita punya yang baru gitu ya, yang ditanya. Oke, awalnya adalah 3,0. Nah, 3,0. Ini adalah si E gitu ya. Acuannya adalah si A di min 3,4. Barunya berapa? Ya udah tinggal kita lihat aja nih. Oh, 3 kan berarti X barunya ya. Kita hitung satu-satu. 3 dikurang negatif 3. X sama X-nya jadinya berapa nih? 6. Kemudian Y barunya adalah 0 dikurang 4. Negatif 4. Oke ya. Kalau kita lihat posisi si E adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 di kanan A, makanya positif 6. Dan dia adalah 1, 2, 3, 4 di bawah si A sehingga negatif 4. Ya. Sekarang kita coba yang terakhir. Ini adalah si B terhadap G. Berarti acuannya G. G ini. B itu di mana? B itu di atas. Ini ya. Berarti kalau kita menjawab yang C. Nah, langsung ya. Berarti X-nya. X barunya. Berarti X-nya B. X-nya baru. Ini yang baru. X-nya B itu 4. Dikurang acuannya G. Yaitu negatif 2. Nah, dapat hasilnya 6. Kemudian YB yang barunya. Itu Y-nya 4 juga. Nah, dikurang Y-nya berapa nih? 1.
Nah, dapatnya hasilnya 3. Gitu ya. Jadi kita bisa lihat koordinat relatif B terhadap G bisa dituliskan 6,3. Nah, ini tadi bisa ditulisin gini ya. Ini bisa ditulis sebagai 6,-4. Ya, yang A itu bisa ditulis sebagai 4,3. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang gimana kalau soalnya kita balik-balik sedikit gitu ya. Nah, jadi kita disuruh gambarkan titik J yang berada 6 satuan di sebelah kanan titik D dan 4 satuan di bawah titik D. Gampang ya? Berarti 6 satuan dari titik D, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di bawahnya 4. Turun 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata titik H. Oke ya, ternyata dapat titik H. Ini adalah jawaban yang A. Ya. Gimana sekarang kita menggambarkan titik K yang memiliki posisi relatif min 4,2 terhadap titik C. Nah, jadi kita startnya dari C, min 4 berarti ke kiri, 1, 2, 3, 4, 2 itu berarti ke atas. Nah, oh ternyata ini adalah titik A. Ini adalah jawabannya si yang E. Gitu ya. Jawaban pertanyaan E, ini jawaban pertanyaan yang D. Oke. Sekarang kita mau menggambar titik L. Titik L yang memiliki posisi relatif 6,-3 terhadap F. Berarti kita startnya dari F. 6 berarti ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Min 3 berarti turun ke bawah. 1, 2, 3. Oh, ini berarti adalah titik L-nya ada di sini. Oke, jadi bedanya adalah ini kita tahu soalnya. Nah, ini kita menggambar sedikit. Nah, sekarang kita soal sedikit dibalik-balik. Nah, jadi kita mempunyai koordinat B dan C. Titik pangkal dipindahkan, berarti ini titik acuan ya. Kalau titik pangkal dipindahkan, artinya acuannya dipindahkan ke titik P. Koordinat C menjadi segini. Tentukan koordinat titik B terhadap titik P, gitu ya. Berarti sekarang kita punya dua titik. Ada yang titik awalnya, ada acuannya. Oke ya, ada koordinat baru. Oke. Kita punya beberapa titik di sini. Ada titik awalnya itu adalah si B. Itu XB-nya itu adalah negatif 1. YB-nya itu adalah negatif 2. Itu ya. Titik acuannya tetap semua sama, adalah si P yaitu X, Y. Itu ya. Kemudian kita punya titik C di mana XC-nya itu adalah 3 dan YC-nya adalah negatif 5. Nah, tapi koordinat C barunya di sini, nah, ini C-nya menjadi berapa nih? Min 4 dan Y-nya menjadi 4. Ya. Nah, yang ditanya adalah koordinat titik B terhadap P. Berarti kalau kita mau menyelesaikan soal ini, kita mesti tahu dulu nih, koordinat titik P-nya berapa sih gitu ya. Kita cari dulu koordinat titik P-nya. Kalau sudah dapat, kita baru bisa mencari koordinat dari si B berdasarkan acuan P. Oke, berarti kita menggunakan informasi yang C dulu. Ya, berarti kan dia bilang X baru sama dengan XC yang baru. Nah, ini kakak perjelas sedikit biar nggak bingung. Berarti ini XC yang baru sama dengan XC yang lama dikurang X-nya si P. Ya, karena acuannya si P. XC yang baru adalah min negatif 4. XC yang lama adalah 3 dikurang XP. Oke ya. Jadi kalau ini kita hitung, nanti XP-nya kita dapat hasilnya 7. Dapat dari mana? XP pindah ke sebelah sini positif. Negatif 4 pindah sini jadi positif gitu ya. 3 tambah 4 jadi 7. Oke, sekarang kalau kita lihat Y-nya. Nah, berarti Y-nya si C yang baru sama dengan Y-nya si C yang lama dikurang P gitu ya. XC yang barunya adalah 4 sama dengan ini negatif 5 dikurang YP ya. Ini YP sama dengan negatif 5 dikurang 4, dapat nanti negatif 9. Saya kita dapat nih, oh ternyata koordinat P-nya adalah 7, negatif 9. Nah, kalau seperti ini, kalau kita mau menjawab soal yang ini sekarang, berapakah XB yang baru? Gampang nih, berarti kita mau cari XB yang baru. Berarti XB yang lama tinggal dikurangin sama X-nya si P. Berapa nih XB yang lama? Negatif 1 dikurangin 7. Dapat negatif 8. Sedangkan XB yang Y-nya B yang baru itu adalah
YB yang lama dikurang Y-nya si P. Berarti ini negatif 2 dikurang negatif 9. Nanti dapat negatif 2 tambah 9, dapatnya adalah 7. Oke ya, sehingga dapat nih, ternyata koordinat B-nya yang baru. Nah, koordinat B yang baru itu adalah negatif 8,7. Atau koordinat B dilihat oleh P adalah negatif 8,7. Oke. Nah, sekarang untuk soal nomor 5. Kalau di soal nomor 5 diketahui koordinat titik P terhadap titik A adalah min 7,2. Dan koordinat titik A terhadap titik Q adalah min 5,8. Tentukan koordinat titik P terhadap titik acuan Q gitu ya. Nah, ini agak sedikit tricky sebenarnya. Jadi kakak jelaskan dulu dapat rumusnya dari mana. Nanti di soal berikutnya kita akan langsung pakai rumusnya gitu ya. Nah, jadi kalau ketemu soal seperti ini, kalau kalian lupa rumusnya apa gitu ya, kita pakai permisalan. Kita misalkan dulu titik yang disebut 2 kali. Nah, itu yang disebut 2 kali adalah titik A ya. Oke, diketahui ya, ini kan bagian pertanyaannya. Misalkan titik A-nya, misalkan berapa ya? 1,1 boleh? Itu ya yang gampang. Nah, kalau kita lihat ini 1,1 tuh. Nah, sekarang kita akan cari titik P dan juga cari titik Q. Gitu ya. Baru kita bisa dapat P terhadap Q. Kita cari dulu titik P. Nah, ini kalau kita lihat berarti X-nya P yang baru gitu ya. Sekarang XP yang lama dikurangin X-nya A gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena dia bilang dia adalah koordinat titik P terhadap titik A. Berarti A-nya akan menjadi acuan gitu ya. A-nya menjadi acuan. Ini adalah min 7 sama dengan X-nya P yang lama dikurang 1. Sehingga dapat XP yang lama adalah negatif 6. Kalau kita lakukan hal yang sama dengan YP yang baru sama dengan YP yang lama dikurang X-nya dikurang Y-nya si A gitu ya. Berarti ini adalah 2 ya, 2 sama dengan ini kita belum tahu dikurang berapa nih? 1. Berarti dapat nih, dapat Y-nya. Nah, dapat Y-nya si P yang lama itu adalah 3. Oke. Sekarang kita mau mencari titik Q-nya. Nah, kita mau mencari titik Q. Titik Q itu kalau kita lihat sekarang Q yang menjadi acuan. Gitu ya. Gitu ya. Jadi ini A yang lama nih. Ini jadi A yang lama. Kemudian A yang baru adalah ini A yang baru adalah min 5,8 gitu ya. Sehingga kalau kita mencari X-nya si A yang baru sama dengan XA yang lama dikurang X-nya si Q gitu ya. Sehingga ini adalah min 5 sama dengan 1 dikurang X-nya si Q. Nanti kita dapat X-nya si Q adalah min 6 gitu ya. Nah, kemudian si Y-nya juga sama. Y-nya si A yang baru sama dengan Y-nya si A yang lama dikurang Y-nya si Q. YA yang baru itu adalah 8. Yang lama itu adalah 1 dikurang Y-nya si Q. Nanti dapat Y-nya si Q adalah 7. Ya. Dari sini kita dapat titik P itu adalah min 6,3 sedangkan titik Q adalah min 6,7. Sehingga kalau P terhadap Q bisa kita hitung ya, berarti Q yang jadi acuan. Oke ya, berarti XP yang baru di sini itu adalah yang lama, berarti ini yang lama nih, negatif 6 dikurang X-nya si Q. Negatif 6. Gitu ya. Ini 6. Ini 6 dapatnya positif. Nah, ini positif. Ini positif. Nanti akan dapat negatif 12 gitu ya. Nah, kemudian si Y-nya si P yang baru itu adalah 3 dikurang. Nah, ini kakak ada salah juga. Ini harusnya negatif. Negatif 7 gitu ya. Nanti akan dapat nih 10. Oke, min 12,10. Sehingga dapat P terhadap Q adalah min 12,10. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa menarik kesimpulan yang cukup menarik gitu ya. Jadi kalau kita punya P terhadap A terhadap Q gitu ya. Terus kita mau cari P terhadap Q-nya. Nah, oke, ternyata gampang nih. Ini coba kakak kasih jarak lebih besar. Nah, jadi kakak punya P terhadap A ya, A
terhadap Q. P terhadap A-nya adalah min 7,2. A terhadap Q-nya adalah min 5,8. Gitu ya. Ternyata kalau kita mau mencari P terhadap Q, nah, P terhadap Q, gitu ya, P terhadap Q-nya adalah tinggal dijumlahin nih. Min 7 ditambah min 5. Oh, min 12. 2 ditambah 8. 10, gitu ya. Itulah P terhadap Q. Gimana kalau soalnya Q terhadap Q terhadap P? Boleh nggak Kak seperti itu? Nah, kalau Q terhadap P, nah ini panahnya kebalik, sama aja, cuma dikasih negatif. Jadi 12, min 10. Oke, gampang ya. Nah, sekarang kita coba berdasarkan tadi